Halo semuanya, nama saya Maranggana Fervian. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama yang mencakup poin 1 sampai 5. Yang pertama, poin 1 adalah mengumpulkan data. Di sini bisa dilihat eh, saya mengimport untuk tidak memunculkan warning untuk eh, versi-versi selanjutnya untuk library yang dibutuhkan. Terus di sini ada import pandas SPD. Pandas adalah library yang menghandle manipulasi data dan analisisnya. Nah, mari kita run. Oke, sudah. Lalu yang di sel kedua adalah kita mount dataset. Di sini bisa dilihat di kiri saya sudah memount data secara lokal. Di sini bisa dilihat ada vital health. Ya, jadi ini kodenya untuk membaca datasetnya. Lalu setelah dibaca, kode di line keempat dalam sel ini saya menulis untuk memunculkan datanya. Ya, ini ya, bisa dilihat di sini datanya telah muncul yang menandakan bahwa datanya berhasil dimuat. Lalu di poin kedua adalah menelaah data. Di sini dataset info menunjukkan sekilas dalam tabel tersebut itu per kolom. Ya, di sini kodenya adalah dataset.info. Fungsi dari kode ini adalah memberikan overview singkat dari data frame yang telah di load. Bisa dilihat di sini ada 22 kolom atau header untuk data. Terus juga terlihat ada data type-nya juga di sini. Bisa dilihat juga untuk detail per kolom itu namanya apa saja. Terus untuk data set describe memperlihatkan lebih kepada statistik dari dataset yang telah di load. Jadi di sini ada count. Jadi per kolom itu ada berapa data. Di sini ada detail seperti min, standar, dan min. Di sini juga ada persentase data yang muncul, max-nya segini. Terus selanjutnya mengimport beberapa library yang saya akan gunakan untuk step selanjutnya untuk memvisualisasikan data. Di sini saya menggunakan fungsi yang ada dari Seaborn untuk memunculkan tabel bar ya untuk kolom yang menunjukkan baseline value. Ya, di sini kode di atas dan di bawahnya hampir sama, kecuali untuk yang kedua di sini adalah untuk memunculkan kolom yang vital health yang hanya memiliki 3 variansi data. Oke, selanjutnya di poin ketiga memvalidasi data. Di sini apa yang saya lakukan adalah mengecek untuk missing values dari kolom-kolom yang ada di dataset. Yang bisa dilihat di sini kolom-kolomnya ada di kiri dan jumlah data yang dilabelkan sebagai none di sini. Lalu data tadi juga bisa diproses sebagai persentase, jadi dari 2000
117 data atau berapa tadi, persentase dari tiap kolom untuk data yang hilang ada, bisa dilihat di sini dengan kode yang diberikan. Lalu selanjutnya saya mengecek apakah ada data yang dalam tanda kutip duplikat, atau di sini lebih tepatnya adalah hampir sama dengan data yang sebelumnya, record yang sebelumnya. Ya, selanjutnya terus ada is now. Di sini hanya mengecek apakah dalam dataset itu ada yang kosong atau tidak, mengecek kolom dan row juga, sehingga di sini hanya mengembalikan true. Lalu di sini untuk menentukan objek data, karena tidak dikasih tahu untuk apa yang harus dilakukan, saya memilih untuk random sampling 20% dari dataset itu. Nah, ini saya menggunakan sheet 1 ya, jadi setiap kali ini di run akan sama datanya. Jadi apabila kalau ini random state-nya diubah menjadi mungkin 42 atau apa yang lainnya, datanya akan berbeda lagi. Tapi untuk keperluan dari demonstrasi ini saya set untuk 1. Jadi ini adalah sampel random yang diambil dari dataset sebanyak 425 sampel data. Di sini tidak semuanya ditampilkan, tapi menjadi gambaran untuk data-data yang diambil. Lalu setelah diambil 20% itu dengan kode ini, saya masukkan ke sini ke variabel sample underscore df ini untuk dalam step selanjutnya diproses. Nah, masuk ke poin kelima, yaitu membersihkan data. Ini yang saya maksud dengan memproses data tadi. Apa yang saya lakukan di sini adalah mencari kolom-kolom yang ada occurrence none. Jadi kolom-kolom yang memiliki value yang missing itu tadi saya tampilkan. Nah, bisa dilihat di sini kode yang di sini hanya menampilkan kolom-kolom yang tidak ada isi, kolom yang memiliki occurrence data yang tidak ada isinya dan hanya itu saja. Jadi tadi ada 22 kolom, tapi karena telah di set parameternya seperti itu, sehingga yang muncul hanya 2 ke 4, 5. Ini berkesinambungan dengan hasil yang didapat dari sini juga, karena dengan melakukan ini juga mengecek kolom-kolom yang mana yang ada data yang kosong, sehingga bisa dipastikan bahwa output di sini sudah benar. Lalu dalam sel berikutnya di sini adalah untuk mengatasi kehilangan dari data, kekosongan data di sini. Apa yang saya lakukan di sel berikutnya adalah mengisi data-data yang kosong itu tadi dengan mengambil mode dari tiap kolom. Jadi mengisi data-data yang kosong itu dengan modenya. Bisa dilihat di sini. Ini saya copy karena dalam kode ini saya ingin mengcompare, dan dalam fungsi ini saya membuat sedemikian sehingga data-data yang terreplace itulah yang tampil. Jadi tidak ditampilkan semua karena akan panjang lebar berantakan, sehingga yang terjadi perubahan, jadi pengisian untuk tadi data kosong terus diisi dengan modenya.
itulah yang akan tampil saja. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini juga berkesinambungan dengan atasnya karena sudah tentu data yang kosong kolomnya ini saja. Jadi di sini juga tampilnya hanya 5 ya, betul berarti. Dan sebagai sampel sebentar. Ya, ini data ke 1806 ini bisa dilihat di histogram node-nya terdapat none di sini, berarti kosong. Dan karena saya isi dengan mode, nah sekarang ada isinya di mana diambil mode-nya. Terus di eksperimen yang terakhir adalah saya mencari persentase dari data yang kosong untuk mengecek apabila semuanya sudah terisi. Karena tadi saya sudah mengatasi data-data yang kosong. Ya, bisa dilihat di sini bahwa semuanya sekarang sudah 0, yang berarti tidak ada data yang kosong di tiap kolom. Sekian dari tugas saya. Terima kasih.